NATO umumkan pada negara anggota untuk bersiap waspada perang jangka panjang lawan Rusia. Russia bears ultimate responsibility as it continues its illegal war against Ukraine. In the meeting today, NATO allies offered their deepest condolences on the tragic loss of life. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. NATO kini akhirnya akui keterlibatan mereka sangat berdampak pada kelanjutan perang Ukraina, hingga Sekjen NATO akhirnya memperingatkan negara barat untuk bersiap dengan apapun yang akan dilakukan oleh Rusia. Sebab nasib Ukraina berada di tangan barat dan bukan tidak mungkin tanpa aba-aba Rusia bisa ratakan negara anggota NATO hanya dalam satu malam saja. Negara-negara barat harus bersiap menghadapi perang panjang di Ukraina. Menurut Sekretaris Jenderal Sekjen NATO Jens Stoltenberg, meski mengaku menginginkan perdamaian cepat di Ukraina, Stoltenberg bersikeras dia tetap mendukung tujuan Presiden Volodymyr Zelensky untuk meraih kemenangan militer atas Rusia. Sebagian besar perang berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan saat pertama kali dimulai, ungkap Stoltenberg dalam wawancara dengan grup media Funke Jerman. Dia menjelaskan, oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri untuk perang jangka panjang di Ukraina. Menurut laporan media selama 2 bulan terakhir, para pejabat dan juga perencana militer barat telah mengakui serangan balasan Ukraina terhadap pasukan Rusia kemungkinan besar tidak akan berhasil. Sehingga sebagian besar garis depan tidak berubah ketika musim dingin tiba. Menurut Presiden Rusia Vladimir Putin, Ukraina telah kehilangan lebih dari 71.000 tentara sejak dimulainya serangan balasan dimulai pada Juni lalu. Meskipun tingkat pengurangan jumlah pasukan sangat besar dengan beberapa unit kehilangan 90% tenaga manusia, mereka, menurut sumber Ukraina, Stoltenberg bersikeras NATO akan terus mendorong solusi militer, bukan solusi diplomatik. Kita semua mengharapkan perdamaian secepatnya, ujar Stoltenberg. Tetapi pada saat yang sama, kita harus menyadari jika Presiden Zelensky dan Ukraina berhenti berperang, negara mereka tidak akan ada lagi. Jika Presiden Putin dan Rusia meletakkan senjata mereka, kita akan mencapai perdamaian. Zelensky mengeluarkan dekret yang melarang semua negosiasi dengan Rusia. Selain itu, dia telah berulang kali bersumpah merebut kembali wilayah Donetsk, Lugansk, Kherson dan juga Zaporozhye, serta Crimea yang merupakan bekas wilayah Ukraina. Crimea merupakan wilayah yang memberikan suara terbanyak untuk bergabung dengan Federasi Rusia pada tahun 2014. Sikap Zelensky didukung Washington, di mana para pejabat berulang kali menegaskan hanya Presiden Ukraina yang dapat memutuskan kapan akan mengupayakan perdamaian. Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengecam Putin karena dianggap menolak diplomasi yang berarti. Rusia menyatakan pihaknya terbuka terhadap solusi diplomatik terhadap konflik tersebut. Namun perjanjian perdamaian apapun harus mempertimbangkan realitas teritorial baru, bahwa Donetsk, Lugansk dan juga Kherson, Zaporozhye dan Crimea tidak akan pernah diserahkan kembali ke Ukraina. Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan negosiasi akan dilakukan bukan dengan Zelensky yang merupakan boneka di tangan barat, namun secara langsung dengan majikannya.
Dalam 2 jam, Kiev rata dengan tanah setelah serangan besar-besaran Rusia ke ibu kota Ukraina setelah dipicu serangan balik Ukraina ke kapal perang Rusia. Serangan ini membuat banyak pemimpin di Kiev dievakuasi dan dilarikan ke luar negeri untuk mendapat pengawalan berlapis-lapis. Namun, kini si pelawak tidak diketahui di mana keberadaannya. Pasukan elit Rusia menyerang kendaraan tempur dan tenaga kerja personel hancur. Sebuah radar Ukraina di dekat peternakan negara bagian Oktyabar musnah. Seperti dikutip dari Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS. Selain mengganggu rotasi tentara Ukraina, pasukan elit Spetsnaz Batalion Vostok juga berhasil menangkis serangan di wilayah Novomayorsk dan juga Novodonetsk. Pasca pertemuan Kim Jong-un dan Vladimir Putin pekan lalu, Korea Utara, Kim Jong-un menyuplai amunisi artileri ke Rusia. Hal ini adalah bentuk dukungan Kim terhadap invasi militer Rusia yang masih berlangsung di Ukraina. Keyakinan itu diungkap oleh Kepala Staf Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, Jenderal Mark Milley. Nasib tentara bayaran Wagner Group dipastikan telah tamat setelah Rusia membentuk perusahaan militer swasta baru bernama PMC Guard Service. Viva Militer melaporkan dalam berita sebelumnya pembentukan organisasi baru tentara bayaran Rusia tak lepas dari pemberontakan unit Wagner pada Juni 2023 lalu. Turki akhirnya berani tolak Uni Eropa. Turki telah menjadi kandidat resmi untuk bergabung dengan Uni Eropa selama 24 tahun namun terus ditolak. Kini, Uni Eropa sedang berusaha melepaskan diri dari Turki dan dengan tegas Erdogan mengatakan bahwa kami akan selalu melakukan evaluasi terhadap perkembangan ini dan jika perlu kami dapat berpisah dengan Uni Eropa karena kami tidak tertarik lagi.